Halo, selamat jumpa kembali dengan saya di channel RPL Grafika. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu algoritma. Oke, seperti yang kita tahu bahwa algoritma sendiri merupakan suatu langkah yang logis, suatu langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis. Dalam artian apa? Sistematis dalam artian harus berurutan langkah-langkahnya. Jadi langkahnya harus berurutan mulai dari awal sampai dengan akhir. Jadi langkah-langkahnya tersebut tidak boleh bolak-balik. Oke, itu pengertian dari algoritma. Kemudian penemu dari algoritma sendiri itu adalah Bapak Al-Khwarizmi atau ilmuwan Islam yang bernama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, di mana beliau merupakan pencetus dari algoritma dan aljabar, seperti materi yang mungkin sudah Anda pernah pelajari di mata pelajaran matematika. Kata algoritma merujuk pada penemunya yaitu Al-Khwarizmi, yang mana dalam bahasa Inggris disebut dengan algoritma, kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia dengan nama algoritma. Di analogi dari algoritma sendiri seperti pengertiannya bahwa algoritma merupakan suatu langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, yang mana yang pertama yang perlu ada dalam sebuah algoritma adalah masalah. Jadi kalau sudah ada masalah, bagaimana sih algoritma yang harus kita buat gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya dalam bentuk program komputer sehingga akan didapatkan sebuah solusi. Jadi algoritma sendiri itu yang pertama harus ada masalah, kemudian dibentuklah sebuah algoritma, ya, kemudian baru diimplementasikan ke dalam bentuk program komputer. Jadi algoritma sendiri itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah yang diimplementasikan dalam bentuk program komputer. Jadi kalau ada kalau kita sebut sebagai algoritma, berarti suatu langkah untuk menyelesaikan masalah yang nantinya ya diimplementasikan dalam program komputer, seperti itu ya. Oke, kemudian cara menulis algoritma sendiri itu ada 3 cara ya. Nanti mungkin akan kita bahas pada video berikutnya. Yang pertama adalah dengan cara dalam bentuk bahasa natural. Dalam bentuk bahasa natural ini maksudnya apa? Jadi nanti Anda bisa menulis algoritma dalam bentuk bahasa natural, dalam bentuk bahasa sehari-hari. Bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lainnya. Yang Anda bisa apa? Yang jelas kata-katanya harus sesuai dan bisa menjabarkan dari algoritma sendiri. Itu bahasa natural. Kemudian cara yang kedua, Anda bisa menggunakan pseudocode. Pseudocode maksudnya seperti apa? Pseudocode itu adalah, nanti mungkin bisa kita bahas di materi berikutnya. Pseudocode itu adalah bagaimana sih menjabarkan suatu algoritma dengan menggunakan kata-kata yang hampir mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi tidak mengadopsi dari salah satu bahasa pemrograman tersebut, misalnya C++ atau Java atau mungkin PHP atau yang lainnya. Jadi pseudocode itu hampir mirip seperti bahasa program, tetapi tidak mengadopsi dari kata-kata dalam bahasa pemrograman. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya akan kita bahas di video berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan flowchart. Nah, ini flowchart ini maksudnya apa? Nanti kita akan belajar flowchart, bagaimana sih menjabarkan sebuah algoritma dalam bentuk flowchart, dalam artian dalam bentuk simbol-simbol. Oke, ada beberapa simbol yang nantinya kita akan bahas di dalam penulisan algoritma menggunakan flowchart. Oke, jangan khawatir, nanti kita akan mempelajari di materi berikutnya. Oke, kemudian kriteria menyusun sebuah algoritma itu yang pertama harus ada input, tetapi tidak menutup kemungkinan input ini juga bisa tidak ada, bisa ada untuk input, tapi berbeda dengan output. Kalau output itu minimal sebuah algoritma harus memiliki output minimal 1. Kemudian sebuah algoritma itu harus definiteness, dalam artian instruksi-instruksi yang ada di dalamnya itu harus jelas, tidak ambigu. Jadi harus jelas, tahap demi tahapnya harus jelas. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah fitness.
suatu algoritma harus memiliki titik berhenti, dalam artian harus ada kata kunci stop nanti, dalam artian pada saat kalian misalnya nanti kita susun sebuah algoritma dengan menggunakan flowchart, maka harus ada kata-kata mulai dan harus ada kata-kata selesai atau stop ya, harus ada berhentinya. Jadi kalau algoritma nggak berhenti berarti bukan algoritma gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah effectiveness, dalam artian sebuah algoritma harus efektif ya, harus mempertimbangkan berbagai aspek, dalam artian yang jelas suatu algoritma itu harus memecahkan suatu masalah ya, kemudian kita implementasikan dalam bentuk program itu ya. Mungkin itu saja pengertian dari algoritma. Jika kurang jelas tentang algoritma sendiri, kita akan mempelajarinya dalam video-video berikutnya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, selamat belajar.